Ini tuh jalan ke tempat kerja gua. Ini jam 7:30. Gua masuk kerja itu jam 8. Ini gue baru balik kerja jam 6:30. Dari masuk jam 8, pulang 6:30. Lumayan sih hari ini 10 jam kerja dapatnya. Dan cuaca hari ini juga lumayan, nggak terlalu dingin. Paling rendah tadi tuh di 11 derajat. Tapi agak sedikit hujan, gerimis-gerimis gitu tadi di siang, jadi lumayan dingin tapi masih sangat wajar. Ini mobil baru dia ya? Oh bukan, anjir. Ini tangga gua nih, kucingnya sering banget main ke rumah gua. Ini gua udah sampai. Inilah tempat tinggal gua nih. Hai. By the way, ini tuh udah next day, hari berikutnya. Sebenarnya gue hari ini tuh kerja, tapi gue nggak mau, gue nggak bisa, karena demi Allah capek banget. Jadi di kebun itu minggu ini tuh sangat hektik, sangat busy banget. By the way, sekarang tuh lagi gerimis, sangat busy, sangat hektik. Jadi kerja tuh selalu anjirit. Kerja tuh selalu di atas 10 jam tiap harinya. Dan you know lah ya, kerja kasar di atas 10 jam. Belum lagi gua juga apa ya, bukan jarang sih, baru pertama kali banget kerja yang bener-bener kayak gini, kerja kasar, kerja yang membutuhkan tenaga, tidak ada stopnya. Itu baru pertama kali. Sebenarnya di Indo juga gue pernah sih kerja pabrik kan, tapi banyak istirahatnya. Kalau ini tuh lu istirahat tuh cuma ya lunch doang sama coffee break gitu-gitu. Kerja di sini tuh nggak bisa lihat kita nganggur gitu loh. Jadi bayangin 11 jam kerja, 12 jam kerja. Jadi itu cuma istirahat itu 1 jam. Soalnya 30 menit lunch, 30 sisanya itu adalah coffee break 2 kali sih, 15 gitu. Kalaupun di atas 10 jam biasanya coffee break lagi, 3 kali coffee break itu. Tapi tetap aja lu di kerja itu gak bisa stop bunda. Jadi kayak bener-bener capek banget. Dan ini gua mau ke chemist, mau beli vitamin. Kayaknya tubuh gua butuh vitamin banget sih untuk ngedoping biar kuat kali ya kerja keras, dan juga di cuaca yang super dingin kayak gini. So, hai, ini gue udah di rumah by the way. Tapi udah jam 7 malam sih. Tadi gue sampai dari pergi ke chemist tadi itu jam 3-an. Terus gue masak segala macam gitu lah. Dan sekarang saatnya gue mau cerita pengalaman gue bekerja di perkebunan jamur di perusahaannya namanya Costa. Jadi Costa itu adalah produsen yang punya banyak perkebunan lah, kayak ada citrus, ada sayur-sayuran, termasuk jamur ini juga. Nah, kalau nggak salah yang jamur ini tuh ada di sini di Victoria.
ada di South Australia, di Adelaide, bukan Adelaide sih, kayak di regionalnya gitu di South Australia, sama di NSW gitu kan. Nah gue ini tempatkan di Victoria ini, di Dorin. Kayaknya masih satu daerah deh dengan tempat gue tinggal, itu deket banget, sekitar 4 kiloan gitu kan. Tapi ini udah bukan termasuk regional, jadi tidak eligible ke nggak eligible buat 88 hari itu loh, buat second year lah nggak bisa. Tapi di tempat gua ini HR-nya bilang, dia nanya nih awalnya itu kan, visanya visa apa, terus gue jawab lagi tuh visanya WHP kan. Oh berarti membutuhkan 88 days gitu kan, kata gue. Oh iya, kata gue butuh gitu. Terus HR-nya bilang, oh kita bisa bantu kok katanya, bisa bantu, kata gue. Oh bagus dong, iya soalnya kita punya punya dua farm lagi di regional, yaitu di Australia Selatan sama di NSW tadi itu. Nanti setelah 3 bulan gue kerja di sini, di daerah sini Victoria ini, gue bakalan dipindahin tuh, dibantu sama HR sini, akan ditransfer ke regional gitu. Tapi after 3 months sih, mungkin after 3 months gue kerja di sini, nanti gue akan coba tanyakan lagi tuh kayak bagaimana. Kalau udah bisa, nanti gue update juga di video kayak gini gimana gimana lah pokoknya gitu kan. Nah di sini episode kali ini gue mau cerita soal pengalaman gue sih bekerja di sini udah 1 bulan. Udah 1 bulan di sini tuh gue termasuknya casual job ya, tapi walaupun casual job bayar pajak gitu kan ya, karena nggak mungkin dong perusahaan sebesar ini mereka tuh cash on hand, nggak mungkin gitu kan. Ya udahlah. Dan katanya tuh kalau masih bulan-bulan pertama lah gitu, jam kerjanya tuh dikit banget. Ya bener sih, gue nggak pernah bahkan dapet shift itu seminggu 5 hari, nggak pernah. Paling banter banget itu seminggu tuh 4 hari gue kerja. Tapi jam kerja sehari tuh lama banget di bagian gue ya, di bagian gue tuh sangat lama. Biasanya selalu di atas 8 jam gue itu, nggak pernah di mentok 8 jam tuh, nggak pernah. Paling sedikit banget gue tuh 9 jam setengah gue kerja, dan pernah tuh 12 jam 11 jam. Tapi nggak enaknya itu flatnya red, rednya itu flat, kebalik. Flatnya itu red, rednya tuh flat, jadi nggak ada yang namanya overtime segala macam gitu-gitu, dan nggak ada juga weekend red gitu kan. Jadi rate-nya itu sama mau hari apapun kecuali public holiday dikali 2 gitu. Tapi kemarin public holiday nggak ada yang kerja, libur, kebunnya libur gitu kan. Ya udahlah. And then gue kerja tuh yaitu seminggu paling banyak 4 hari. Dan itu nggak tiap hari banget, kadang hari ini kerja besok libur, 2 hari libur baru kerja gitu-gitu. Jadi buat kalian yang emang bener yang workaholic, yang emang nyari duit banget kata gue, kalian butuh kerja sampingan banget sih, entah sebagai apa. Kayak teman gue adanya itu nge Uber Eats sama DoorDash itu sama juga sih kayak Uber Eats. Tapi gue enggak, soalnya ini winter, gila dingin banget kalau di luar. Dan juga DoorDash atau Uber Eats itu temen gue harus ke Melbourne, ke City, which is 1 jam itu di Melbourne. And then dia juga harus sewa bike karena nggak boleh pakai sepeda yang di di goes, jadi butuh electric bike. Dia harus sewa, dia tuh sebulan 250 kalau nggak salah, dan minimal sewanya itu 3 bulan. Gua nggak tahu itu nama tempatnya apa, tempat sewanya. Dan juga bisa, sebelumnya gue tuh ada kerja sampingan, kerja di resto gitu kan sebagai kitchen hand. Tapi tolong, capek banget, kayak you know lah ya kitchen hand kayak gimana kan. Belum lagi kerja di kebun ini kerja kasar, kerja bener-bener berat banget lah pokoknya. Gue tuh sering banget kayak pulang tuh kayak badan tuh remuk semua, kayak kaki tuh kayak mau lepas lah pokoknya. Jadi buat kalian yang di Indo tuh ya, yang nggak pernah kerja
kasar, kerja berat sebelumnya mungkin akan kaget, bakal shock banget kalau di sini tuh nggak ada kerja nyantai gitu loh. Kerja nyantai, pokoknya kerja keras banget, kerja kasar banget. Dan di sini itu yang gue dapat ya, selama gue kerja di Australia itu, mereka tuh nggak bisa lihat kita nganggur dikit. Bukan kayak di Indo. Di Indo tuh masih bisa tuh kita kayak lay-lay, masih nyantai, masih bisa ngobrol. Di sini bisa ngobrol, tapi kita bekerja, tangan tuh bergerak, kaki tuh jalan pokoknya. Tapi mulut berbicara. Nah, kalau di Indo kita tuh bisa lah chill-chill gitu kan. Bisa dong gitu kan. Soalnya gue dulu kerja di pabrik. Gue tahun 2014 waktu itu lulus SMA kerja di pabrik gue. Dan itu tergolong santai gitu, tergolong masih bisa ada waktu istirahat di luar jam istirahat gitu kan. Kalau di sini tuh nggak bisa, apalagi lu sebagai kitchen hand. Sebagai kitchen hand tuh yang restonya super busy itu nggak bisa banget kalian tuh yang namanya istirahat, kecuali ya udah nih kitchennya udah close, mulai tuh kita dikasih waktu istirahat, kasih makan juga, dan itu banter juga 15 menit cuma terus kita balik kerja lagi. Kitchen hand gitu kan. Kalau di kebun ini, di farm ini tuh gue kerjanya itu breaknya 30 menit, ada coffee breaknya itu 15 menitan 2 kali, itu sekitar jam 9 jam 10 yang pertama, terus jam 12 sampai jam 1 itu lunch, range-nya segituan, and then jam 3 atau sampai jam 4 itu coffee break yang kedua. Kalaupun kita biasanya shiftnya sampai 12 jam, sampai 11 jam, pasti itu akan dikasih coffee break lagi di jam 5-an sampai jam 6, bahkan setengah 7 malam juga masih dikasih coffee break juga kalau kita kerja lebih panjang lagi, kalau kayak emang super busy gitu kan. Dan itu nggak cukup banget sih kata gua. Belum lagi kita yang sebagai orang muslim ya, kita kayak harus sholat. Gua pasti sholat tuh di waktu zuhur dan juga asar, pas lunch sama coffee break itu kayak udah kepotong ya paling cepet lah 5 menit gitu, kayak lu sholat ngebut banget itu 5 menitan, dan itu kayak benar-benar harus dihemat banget. Kayak lu mau ke toilet aja tuh kayak susah gitu, kayak nggak enak buat ngomong. Jadi waktu 30 menit dan 15 menit itu kayak benar-benar dimanfaatin banget gitu. Kayak lu harus ngapain, dan lu harus lonjoran, lu harus duduk, lu harus kencing, lu harus berak, dan lu makan itu kayak ya udah tuh kayak semasuk hap gitu loh. Dan ya itu kita tuh kayak waktu chill, waktu istirahat ya itu yang dikasih waktu itu. Selebihnya pas jam kerja ya kita kerja. Bahkan kayak contoh nih, kerja ini selesai tapi yang itu tuh belum ada nih barang datang, dan masih bisa lah kayak santai dikit, nggak bisa lu bakal ditegur kayak lu ngelakuin apa aja gitu. Lu kayak apain, kayak ngeletekin stiker tuh juga lumayan gitu loh. Kayak anjing kata gue, kayak di sini bener-bener kalau jam kerja beneran kerja gitu loh. Jadi buat kalian yang di Indo, mungkin tuh ya culture shocknya kerja di sini gitu kan. Buat gue juga yang sebelumnya pernah kerja kasar di pabrik juga, tapi sebelumnya gue kerja kantoran kayak gitu. Jadi cukup kaget banget karena gue terakhir kerja pabrik kan di 2014 tuh, dan itu juga cuma 7 bulanan, dan gue itu kerja di kantoran terus gitu kan. Jadi cukup kaget gitu kan, like wow, kerjanya nyari duit banget ini kayak. Jadi yang di Indo nih, yang WHV, saran gue kalau kalian belum pernah kerja keras, kerja berat, kerja kasar, persiapkan banget ya tenaga kalian, mental kalian. Kalau bisa vitamin tuh jangan putus, kayak ya 2 hari sekali atau seminggu 3 kali minum vitamin gitulah, buat kesehatan kita juga. Karena kita sebagai working holiday ini tuh kerjanya kerja kasar, jadi tenaga yang dimakan, fisik kita yang dimakan gitu loh. Jadi ya segitu aja sih cerita gua, buat gambaran kali ya. Soalnya kan kemarin baru buka tuh batch baru,
Dan kalian mungkin sudah membayangkan kayak, ih gue bakalan kerja di Australia, enak gitu kan, duit banyak. Oh tidak. Tidak, ternyata. Kayak, by the way, kata gue sih sekarang tuh di Australia cukup susah nyari kerja. Cukup susah kalau kalian kayak bener-bener nggak cari sampai bener-bener apply ke mungkin ratusan kali ya. Dan juga kalau kalian nggak punya kenalan tuh agak susah banget. By the way, gue masuk ke sini tuh bukan kenalan sih, gue dapat info kerjaan dari temen gue, dan gue kayak langsung datang ke HR-nya gitu loh, kayak isi data, you got a job gitu katanya. Nggak ada job, ya udah. Tapi ketika kerja gue udah mikir, ih gue bakal kerja nih kayak di kebun gitu kan, gak lagi lah gue kirain gue masih gitu kan. Tapi pas setelah kerja, anjing capek banget, dan kirain gue stop, dan juga terlalu jauh gitu kan. Gue dari sini harus ke Melbourne, ke stasiun, terus dari stasiun gue harus kayak naik tram lagi lah gitu, dan itu kayak makan waktu banget, dan kayak bakalan tua di jalan sih kata gue. Dan juga belum lagi kalau gue besok paginya kerja, soalnya resto itu tutupnya itu ya gue kadang balik jam 12, setengah 1 selesainya gitu kan. Gak mungkin dong gue jam 7, bahkan jam 6 gue pernah masuk di farm itu pernah jam 6 gitu. Gila aja gue, sedangkan dari kota ke sini tuh 1 jam gitu. Akhirnya udah dah gue stop aja, kayak mungkin sambilan cari di daerah sini. By the way, daerah gue ini agak cukup sulit sih nyari kerja gitu kan. Ya udah sih kata gue buat kalian, jangan kaget kalau sebenarnya realitanya kerja di Australia itu susah, berat, kasar, dan juga tidak segampang itu untuk mendapatkan dolar. Karena kerjanya itu, dan bukan gue dong yang sih ngalamin, kayak hampir semua orang sih yang gue tahu yang WHV, mereka itu ya mereka nggak ada yang cerita aja, mereka yang cerita yang enak-enaknya gitu kan. Ini gue ngasih tahu aja gitu loh dari awal. Jadi kayak semuanya itu nggak gampang, semuanya nggak seenak yang kalian kira gitu loh. Apalagi seminggu tuh cuman kerja cuman 2 hari 3 hari. Ya oke lah kalau jam kerja lu lumayan panjang 10 jam gitu kan. Tapi kalau lu cuman 4 jam 5 jam dan itu cuma 2 hari, meninggal, lu belum bayar rent, lu belum makan segala macam, tete bengek ya, you have to prepare second job. By the way, sorry berisik, soalnya ada yang nyuci, yang punya rumah lagi nyuci gitu kan. So ya, itu doang sih buat kalian yang punya pertanyaan terkait video ini, atau nanya apa lagi juga yang hal-hal yang berkaitan lah, atau apapun itu sih kata gue. Dan juga mungkin ada saran buat bahas tentang apa, boleh banget tulis komentar di bawah kayak gitu. Itu doang sih. Jadi makasih banyak udah nonton, dan sorry kalau ada kata yang menyinggung atau yang tidak sesuai. Ini cuman based on my experience aja, dan juga nge-sharing the truth, the real life BHV di Australia. Jadi ya, makasih banyak telah nonton. I'll see you guys on the next video. Bye.